Sebelum kita katakan apa kita menderita sakit COVID, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi kasus tersebut. Di sini kita bagi atas suspek, yaitu di mana individu dengan ISPA dan memiliki riwayat perjalanan ke daerah transmisi lokal atau memiliki gejala ISPA atau memiliki riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi maupun memiliki riwayat ISPA yang berat atau pneumonia berat tanpa diketahui penyebabnya. Kemudian probable, yaitu di mana kasus suspek dengan ISPA berat atau RDS ataupun meninggal dengan gambaran klinis sesuai COVID-19 dan tidak ada hasil pemeriksaan PCR dengan alasan apapun. Serta yang ketiga adalah terkonfirmasi, yaitu pasien dengan atau tanpa gejala dan dari hasil pemeriksaan PCR-nya dinyatakan positif. Selain itu juga ada definisi kontak erat. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang tiga ini dulu agar Anda mengerti. Kemudian tata laksana pasien yang terkonfirmasi, di sini saya lebih menitik beratkan kepada yang tanpa bergejala dan bergejala pada kasus yang ringan. Sedangkan kalau yang sedang dan berat itu dirujuk langsung ke rumah sakit. Yang pertama untuk yang tanpa gejala, isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Dan diberikan juga edukasi apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita lakukan di rumah. Kemudian kita juga mengkonsumsi vitamin C 3 kali sehari, mengukur suhu badan 2 kali sehari, dan karena kita telah melapor ke puskesmas, maka petugas puskesmas akan memantau kita tiap harinya melalui telepon. Selesai menjalani isolasi mandiri tadi, kita kemudian kontrol ke puskesmas untuk diperiksa dan dinilai. Setelah 14 hari untuk pemantauan klinisnya, dan apabila dinyatakan sembuh, maka akan diterbitkan surat keterangan telah menjalani isolasi mandiri dan dinyatakan sembuh. Tata laksana pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 antara yang tidak bergejala dengan yang bergejala, perbedaannya hanya kalau kita bergejala, misalnya ada batuk, ada pilek, ada hilang penciuman, yaitu kita akan diberikan obat oleh puskesmasnya untuk mengatasi batuknya, untuk mengatasi pileknya. Kapan pasien dipulangkan? Misalnya saat dirawat di Wisma Atlet, yaitu bila sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Kemudian komorbid atau penyakit pernyataannya seperti sakit gula, darah tinggi, dan lain-lain terkontrol dan stabil. Kemudian pasien diberikan juga KIE, yaitu komunikasi informasi edukasi untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari ke depan. Dan menurut kriteria WHO tahun 2020, pasien itu boleh dipulangkan apabila untuk pasien yang bergejala sudah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari setelah pertama kali mengalami gejala, ditambah 3 hari bebas gejala. Itu termasuk demam dan misalnya ada gejala pernapasan. Kemudian untuk yang tanpa bergejala, itu setelah 10 hari dinyatakan positif untuk SARS-CoV-2. Kesimpulannya, bila rapid test antigen positif, lanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR sebagai standar emas pemeriksaan. Kemudian berikutnya, melaporkan diri ke Satgas atau RT lingkungan rumah. Kemudian melaporkan diri juga ke puskesmas terdekat atau melalui Satgas atau misalnya RT-nya untuk tindak lanjutnya. Karena dari puskesmas nanti akan dinilai apakah cukup isolasi mandiri ataukah harus dirujuk ke rumah sakit. Bila oleh puskesmas cukup melakukan isolasi mandiri saja, dijalankan selama 10 hari tambah 3 hari dari tanggal pertama kali mengalami keluhan ataupun dinyatakan positif COVID-19. Selesai isolasi mandiri, kembali melapor ke puskesmas untuk dinilai, dan apabila telah sembuh akan diberikan surat keterangan telah selesai menjalani isolasi mandiri dan dinyatakan sembuh. Demikianlah sedikit tentang
pengertian apakah kita COVID-19 atau tidak. Karena masih banyak masyarakat dari hasil rapid test antigen nyatakan positif langsung menyatakan dirinya saya positif COVID-19. Padahal itu belum tentu. Tetap harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR sebagai golden standard atau standar atau baku emas untuk menegakkan COVID-19. Demikianlah kali ini. Sampai ketemu pada informasi tentang kesehatan berikutnya. Salam sehat.